Tips agar teman-teman tidak menderita karena gagal bayar pinjol. Ya apa sih sebenarnya yang membuat kita itu kayak menderita, stres, gelisah? Ya pastinya terkait masalah penagihannya. Nah, tipsnya dan bagaimana cara untuk mengatasi semua itu tentu teman-teman harus tahu dulu bagaimana sih cara proses penagihan pinjol, apa resikonya, dan tentu saja bagaimana solusinya untuk bisa menghadapi masalah-masalah pinjaman online seperti ini. Tentu saja teman-teman harus tahu. Yang bisa melindungi kita, yang bisa menolong kita dari perasaan gundah, gelisah, dan mungkin hasutan-hasutan adalah ilmu dan juga wawasan terkait masalah dunia perpinjolan. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang sulit, asalkan teman-teman mau meluangkan waktu mungkin setengah jam atau 1 jam sehari buat baca-baca aturan OJK, terus kemudian surat edaran OJK terkait masalah pinjaman online, harusnya sih teman-teman udah tidak perlu takut lagi. Kenapa? Karena ya itulah ya, karena semuanya sudah tertulis di sana, ada larangan apa yang boleh dan tidak, jadi teman-teman itu tahu dan paham betul apa sih resikonya. Dengan memiliki wawasan yang kuat, ya pemikiran dan wawasan kalian ini bisa melindungi teman-teman dari kegelisahan, dari segala macam resiko yang diutarakan atau disampaikan yang akan menimpa teman-teman sekalian. Ya, karena tujuan dari tim penagihan adalah membuat teman-teman gelisah, membuat teman-teman pengen segera bayar, membuat teman-teman terus panik. Nah, itu adalah tujuan dari mereka. Jadi, kalau misalnya ada ancaman-ancaman yang tidak masuk akal, yang mungkin terkesan memberatkan, teman-teman sudah punya andalannya, sudah punya ilmunya, sudah punya wawasannya. Jadi, nggak gampang dihasut, nggak gampang ditipu, nggak gampang dicuci otaknya. Ya, mereka memang kadang tidak terlihat nyata ya. Kapan dibayar, bla 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 bla. Yang ujung-ujungnya asal teman-teman tahu, ya ini asal teman-teman tahu aja ya. Terkadang banyak juga hal-hal seperti ini loh teman-teman, yang mereka memang sengaja set biar kalian itu gelisah, biar hidup teman-teman tidak nyaman. Karena ketika manusia merasa hidupnya tidak nyaman, itu pasti akan selalu pengen untuk lepas dari ketidaknyamanan tersebut. Caranya banyak, ada yang mungkin dengan gali lubang tutup lubang dan itu tidak dianjurkan sekali. Ada juga yang sampai melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain, dan sampai ada juga yang melakukan tindakan nekat. Nah, harapan saya udah berhenti aja, nggak usah peduliin masalah pinjol. Masalah penagihan, teman-teman harus tahu bahwa tujuan mereka, apapun yang mereka katakan, apapun yang mereka ucapkan, tujuannya cuma satu, membuat teman-teman membayar hutangnya. Jadi, berusaha untuk cuek, berusaha untuk merasa bodoh amat, dan juga tentu saja yang paling penting adalah berusaha untuk tidak begitu percaya apapun yang diucapkan. Ya meskipun itu benar, gak usah dipercaya secepat itu. Teman-teman, makanya di awal saya mention kita harus paham ilmunya, minimal aturannya deh. Aturan hukum secara simple aja. Biar kita tahu, biar kita nggak diancam sesuatu yang sebenarnya nggak bakal mungkin terjadi. Gitu ya. Tetap tenang, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Jadi, fokus kita di sini adalah cuma satu. Mempersiapkan mental, karena itu yang akan diserang, karena itu yang akan dituju, karena itu yang akan membuat teman-teman gelisah, kepikiran, dan juga hidupnya nggak tenang. Jadi ingat, apapun ancamannya nggak usah takut. Mau Desi Lapangan datang ke rumah, tetap nggak usah takut. Karena sudah jelas aturannya bahwa mereka nggak bisa ngapa-ngapain dan ini adalah urusan perdata. Mereka mau membawa kalian ke polisi, nggak akan bisa. Karena ini bukan urusan pidana atau kriminalitas. Hanya kalian tidak bisa bayar utang, itu ranahnya perdata. Ya, undang-undang perizinan pengoperasional dari pinjolnya sendiri pun juga udah tahu pasti. Ini urusannya perdata. Makanya kan mereka juga males kan, bener-bener membawa kalian ke jalur hukum. Cuman kadang gertakan-gertakan aja. Akan dibawa ke jalur hukum, akan disomasi, padahal kenyataannya ya nggak ada apa-apa tuh. Jadi tetap tenang, nggak usah takut, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.